Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Marilah sebelum kita menjalani aktivitas kita di hari ini, mari kita datang pada Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Namun sebelumnya, mari kita mohon tuntunan doa. Allah Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus karena penyertaan-Mu sepanjang malam, hingga kami boleh bangun di pagi hari ini, kami boleh menerima berkat di hari ini ya Tuhan. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Siapkan hati pikiran kami ya Tuhan, agar kami mengerti maksud akan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita membaca Alkitab yang terdapat dalam kitab 2 Timotius 3 ayat yang ke-11. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan di pagi hari ini dengan perikop Tuhan melepaskan hambanya dari penderitaan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kendati tantangan penderitaan dan kesulitan bukanlah hal yang baru dalam pelayanan. Sepertinya keadaan yang demikian telah menjadi bagian dalam pelayanan gereja Tuhan. Namun terkadang ada orang yang tidak siap untuk menghadapi kenyataan itu. Karena itu berbagai keluhan diungkapkan. Bahkan ada yang menyerah dan berhenti untuk melaksanakan tugas pelayanan. Mereka berpikir, untuk apa melayani kalau hidup cuma untuk menderita. Nah, sangat disayangkan ketika ada hamba Tuhan yang hanya memahami bahwa konsekuensi dari pelayanan adalah penderitaan semata. Ia tidak meyakini adanya campur tangan dan pertolongan Tuhan Allah dalam pelayanannya. Nah, hendaknya kita belajar dari pengalaman Paulus dan Timotius. Tidak sedikit tantangan dan penderitaan yang mereka alami. Mereka banyak sekali berhadapan dengan orang-orang yang bukan hanya menolak kesaksian mereka, tapi juga menyiksa dan menganiaya mereka. Seperti yang dialami Paulus dan Barnabas ketika melayani di Antiokhia. Mereka diusir, kemudian ketika mereka melayani di Ikonium, oleh hasutan orang-orang tertentu, mereka hampir dilempar batu oleh masyarakat setempat. Sementara ketika berada di Listra, awalnya mereka dielu-elukan, bahkan sempat disembah karena dianggap dewa. Tetapi akhirnya mereka dilempar batu sampai hampir mati. Lalu apakah mereka menyerah? Tidak, mereka tetap mengerjakan pekerjaan pelayanan yang Tuhan Allah percayakan. Karena kegigihan mereka dalam pelayanan, Tuhan Allah menyertai pelayanan mereka, membebaskan mereka dari bahaya yang dihadapi dan memberi keselamatan, bahkan membuat pelayanan mereka berhasil. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, di dalam kehidupan keluarga, suka duka, tantangan, pergumulan, dan penderitaan banyak sekali kita alami.
Maka melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan, apapun keadaan hidup yang dihadapi, kita harus membangun kehidupan keluarga di atas dasar iman kepada Yesus Kristus. Jangan biarkan masalah dan kesulitan menjadi penghalang bagi persekutuan kita dengan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Janganlah tantangan dan penderitaan menghambat, bahkan menghentikan kesaksian kita tentang kasih Tuhan Allah melalui Yesus Kristus. Nah, keluarga Kristen harus menjadi keluarga yang melayani. Kita harus percaya bahwa Tuhan Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang melayaninya dan sesama berada terus dalam penderitaan. Ia pasti menolong, menyertai, dan membuat berhasil apa yang dikerjakan oleh orang-orang percaya kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, mampukan kami mengerjakan pekerjaan pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami, sekalipun hidup kami berhadapan dengan penderitaan dan kesusahan. Kami percaya pertolongan-Mu dan berkat-Mu tetap tercurah bagi kami, orang yang percaya kepadamu. Amin.